Sejak zaman pelayaran, hubungan Indonesia dengan Australia sudah terjalin, yang ditandai dengan adanya interaksi antar suku. Pada zaman pemerintahan Raja Goa, yang kisaran tahun 1650-an, suku aborigin yang merupakan suku asli dari Australia pertama kalinya melakukan interaksi dengan suku Bugis yang merupakan suku dari Sulawesi Selatan. Sekelompok nelayan yang merupakan asli suku Bugis itu melakukan perjalanan ke Australia. Tujuannya untuk memburu ikan teripang. Kemudian setelah mereka mendapatkan ikan tersebut, mereka membawa ikan teripang ke Sulawesi. Sekelompok nelayan suku Bugis ini menunggu angin muson yang dapat membawa mereka pulang. Dengan menunggu, mereka memulai mendirikan rumah hingga menggali sumur untuk diam sementara di sana. Interaksi ini dimulai saat orang-orang aborigin ikut bekerja sama dengan para nelayan suku Bugis. Selain itu, orang-orang aborigin melakukan interaksi melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis, hingga akhirnya angin muson yang ditunggu-tunggu oleh nelayan suku Bugis telah tiba. Mereka melakukan perjalanan pulang ke Sulawesi. Tidak hanya suku Bugis yang ada dalam perjalanan ke Sulawesi, beberapa orang dari suku aborigin pun ikut berlayar dan mereka akan kembali pulang ke Australia saat musim muson telah tiba. Bahkan ada juga beberapa orang aborigin yang menetap di Sulawesi. Pada masa Orde Lama, yaitu menjelang kemerdekaan Indonesia, interaksi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia diawali dengan adanya pemberian dukungan dari jajaran pemerintahan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia, sekaligus memberikan rasa simpati atas perjalanan Indonesia dalam menyelesaikan penjajahan yang terbilang sangat lama oleh Belanda. Hal tersebut ditandai dengan adanya sikap Australia saat agresi militer yang pertama hingga kedua. Pada saat terjadinya agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia, Australia dengan sigap langsung menentang keras pada aktivitas ini. Dengan itu, Australia bekerja sama dalam melakukan perundingan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Namun, tidak seterusnya hubungan Indonesia dengan Australia berjalan dengan baik. Kemudian, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Australia mengakui pemerintahan baru Indonesia dan bahkan bergabung dalam organisasi yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia. Status Australia dalam organisasi tersebut yaitu sebagai kelompok negara donor yang tujuannya untuk melakukan peningkatan ekonomi. Hubungan bilateral kedua negara ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, pada tahun 1980-an muncul isu Timor Timur yang membuat hubungan Indonesia dengan Australia kembali tegang. Sementara itu, awal hubungan Indonesia dengan negara-negara di Oseania dimulai pada tahun 2011 melalui kunjungan resmi ke Indonesia yaitu Perdana Menteri Fiji yang bernama Frank Bainimarama. Saat itu, Perdana Menteri Fiji menandatangani perjanjian kerjasama bilateral. Kemudian, disusul kunjungan dan kerjasama yang serupa dengan negara-negara Pasifik lainnya, termasuk Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Hingga kini, Indonesia terus berupaya memperdalam hubungan yang baik dengan Australia dan Oseania di berbagai bidang, meliputi bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dalam bidang politik, Indonesia dan Australia telah menjalin kerjasama keamanan, yaitu melalui The Lombok Treaty yang ditandatangani tahun 2006. Tujuannya yaitu untuk mengatasi masalah keamanan bersama
termasuk terorisme dan kejahatan transnasional. Kedua negara juga terlibat dalam organisasi regional, yaitu dalam organisasi Pacific Island Forum atau dapat disingkat dengan PIF. Dalam organisasi PIF, Indonesia resmi diberikan status sebagai mitra dialog. Selain itu, Indonesia bergabung juga dalam organisasi Melanesian Spearhead Group atau MSG. Negara Indonesia bergabung menjadi anggota dari organisasi MSG merupakan bentuk kerjasama dalam bidang politik yang memiliki tujuan, yaitu supaya Indonesia dapat melakukan pengendalian kepada negara yang berada di wilayah Pasifik untuk melakukan pertahanan keutuhan kedaulatan NKRI. Indonesia bergabung dan diterima sekaligus diberikan jabatan sebagai negara anggota pengamat atau observer member di MSG. Kemudian, jabatan Indonesia dinaikkan menjadi negara anggota luar biasa atau associate member. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia dalam organisasi Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang berlaku mulai 2020 guna meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, dan kemudahan bisnis. Indonesia juga terus menjajaki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Oseania seperti Fiji dan Papua Nugini untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Sedangkan dalam kerjasama di bidang sosial budaya dan pendidikan terus dipacu melalui adanya program, yaitu program pertukaran pelajar dan akademisi seperti New Colombo Plan dan Unibride Program. Program konservasi alam, pemberdayaan masyarakat desa hingga pelestarian budaya juga rutin dilakukan guna memperkuat people-to-people contact dan saling pengertian lintas negara. Dengan berbagai inisiatif bilateral dan regional antara Indonesia, Australia, dan negara-negara Oseania bertujuan untuk memperkuat kerjasama strategis demi kepentingan bersama di masa kini dan masa depan. Meskipun hubungan bilateral sering mengalami tantangan dan pasang surut, penting bagi ketiganya untuk mengutamakan diplomasi dan dialog sebagai cara untuk mengatasi perbedaan dan memperbaiki hubungan. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Sementara dialog memungkinkan pertukaran pandangan dan penyelesaian masalah melalui diskusi terbuka dan konstruktif. Dengan mengedepankan diplomasi dan dialog, diharapkan ketiganya dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.